sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor-pastor yang mendampingi selebrasi utama yang memimpin perayaan Ekaristi ini. Sejak kemarin kami para imam MSD yang berkarya di Kabupaten Bovendigul, yaitu Pastor Paroki Asiki, Pastor Yakob Taufan MSC sebagai selebran. Selebran berarti pemimpin yang memimpin. Kalau selebran berarti imam-imam lain yang ikut bersama-sama mendampingi selebran utama. Juga ada pastor dari Gedentiri, Pastor Hanyon yang tadi baca-baca Injil. MSC ya, MSC. Lalu ada Pastor Alvin Buarlele, Pastor Paroki Tanah Merah dan juga sebagai Kike Tanah Merah. Ada juga Pastor Yanes Sumai, Pastor Paroki Moroko. Di samping itu juga ada rekan-rekan imam sebagai teman seperjalanan dalam karya misi perutusan gereja, yaitu Pastor Projo, Pastor Frankie dan juga Pastor Abel, Pastor Paroki Ikisi. Saya sering kali dengan saya salah sebut Ikisi dengan nasi itu dengan negatif di sini. Kalau salah sebut lagi bertemu dengan umat-umat Isiki bisa balas saya. Hari ini kita bersama-sama kami para MSC didukung oleh umat-umat biarawan-biarawati keluarga Sevalie yang terdiri dari para biarawan, biarawati, para suster PBHK, kelompok AKT awam Sevalie yang hadir bersama-sama. Kita merayakan bersama umat beriman yang mendukung kami untuk merayakan pesta dalam tarekat kami, yaitu 200 tahun ulang tahun pater pendiri tarekat MSC dan juga PBHK. Kita bersyukur dan bergembira bersukacita bersama-sama dengan umat beriman pada malam hari ini. Saya diminta oleh Ketua KBM, apalagi nih Ketua KBM ini. KBM adalah komunitas basis misioner hidup bakti. Itu bagi para biarawan.
Kalau para imam-imam biarawan ada KBMHB. Kalau para imam projo itu ada UNIO. Persatuan para imam projo itu disebut UNIO. Kami bersama-sama hadir di sini bersyukur atas kehadiran seorang Jur Chevalier yang mendirikan tarekat MSC. Pertanyaannya adalah apa yang istimewa dari Pater Jur Chevalier pendiri tarekat MSC ini? Peristiwa kelahirannya sungguh-sungguh menjadi momen, menjadi saat bagi kami untuk merefleksikan tentang semangat hidup dan spiritualitas roh yang menggerakkan Pater Jur Chevalier untuk mendirikan tarekat ini. Apa yang ada di dalam angan-angan hatinya atau bayangan pikirannya tentu berangkat dari situasi zaman pada waktu itu. Setelah Revolusi Prancis, umat beriman di zaman itu di Prancis hidup dalam semangat indiferentisme, acuh tak acuh, semangat anti klerikalisme atau mereka antipati, tidak suka dengan para imam dan lain sebagainya. Orang tidak mau datang sembahyang keluar dalam kasih saya apa lebih baik saya pegang parang, pacul dan masuk hutan. Nah, semangat untuk tidak ikut terlibat dalam hidup gereja, dalam arti iman mulai mati di sana. Pater Jur Chevalier berpikir kalau begini mau buat apa? Apa yang bisa menyembuhkan ini? Ini sakit menurut Pater Jur Chevalier. Karena itu Jur Chevalier menemukan bahwa ternyata hanya cinta yang bisa menyembuhkan penyakit zaman itu. Cinta apa? Bukan cinta dua pribadi lawan jenis, bukan itu. Bukan cinta cowok dan cewek, tetapi cinta hati kudus Yesus, cinta hati Allah itu yang mampu menyembuhkan orang. Ternyata Jur Chevalier menyadari dan merefleksikan bahwa karena dunia kekurangan cinta, maka dunia itu kacau balau. Terjadi berbagai tindakan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, juga dalam kehidupan bergereja. Nilai-nilai iman mulai merosot. Nah, sini Pater Jur Chevalier menemukan hati kudus Yesus adalah obatnya. Dan cinta hati kudus itulah ketika disadari oleh segenap umat manusia bahwa hati kudus Yesus mampu menyembuhkan, maka orang menyadari dan mengakui Allah mengasihi, Allah mencintai, Allah yang berbelas kasih. Maka orang akan menemukan semangat baru. Maka dengan kata lain bisa dikatakan Pater Jur Chevalier menemukan bahwa hati kudus Yesus, cinta hati Allah yang membawa perubahan dan peradaban bagi manusia. Karena itu ketika Pater Jur Chevalier mendirikan tarekat MSC dan para misionaris mulai dikirim ke berbagai daerah misi, mereka selalu ketika naik kapal mau tinggalkan kampung halaman mereka, entah itu baik yang ada di Prancis atau yang ada di tanah Belanda sana, para misionaris datang, termasuk datang ke Indonesia. Ketika sampai di kapal, mereka berpamitan dengan orang tuanya. Apa kata mereka, para misionaris ini? Selamat tinggal, orang tua, saudara-saudara, sahabat, kenalan, nanti sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga. Karena mereka pergi untuk mewartakan cerita hati kudus dan tidak mungkin mereka kembali. Syukur-syukur bisa kembali, tapi kalau tidak, kuburan para misionaris itu ada di mana-mana. Seorang misionaris tidak bisa memilih untuk menguburkan dirinya di tempat mana, tidak ada. Mati di situ ya mati di situ. Dikuburkan di situ. Syukur-syukur bisa dilihat umat, kalau tidak ya sudah. Seperti itu. Menjadi makam bisu di situ. Karena cinta untuk mewartakan hati kudus Yesus. Para misionaris datang ke Indonesia dan mewartakan cinta hati kudus. Mereka lewat tanah Kei, dari Langgur mereka datang bersama dengan para misionaris awam atau katekis pada zaman itu disebut misionaris awam dari Kei dan Tanimbar datang, dan itu sudah masuk ke konteks Papua. 1904 mereka tiba di sini. Tetapi kita jangan lupa bahwa sebelum MSC datang di tanah Papua Selatan ini, ada tarekat SD lebih dulu di sini. Mereka datang penjajakan, mereka lihat-lihat. Ternyata mereka menyerah. Kenapa? Karena untuk menjinakkan manusia yang ada di Papua, khususnya Papua Selatan ini, mereka bilang tidak bisa ini manusia-manusia ini lain dari yang
Tidak bisa kita yang maju. Mundur kita. Kalau begitu bagaimana benar-benar kasih Indonesia yang datang ke sini? Karena mereka harus pakai hati baru bisa. Maka itulah Indonesia sendiri dibilang misionaris hati kudus Yesus, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Latinnya misionaris sakrati Corpus Yesus. Ada juga yang mengartikan Indonesia masih suka cewek, tapi itu bukan begitu ya. Ada yang bilang masih suka cewek. Kalau PR itu pria romantis, jadi Pastor Paul itu pria romantis. Ada posisinya gitu. Tidak benar. Tapi sesungguhnya lihat semangat para misionaris untuk datang. Orang tidak pikir orang datang hidup di mana, bagaimana orang akan makan. Orang datang yang penting hati kudus Yesus mereka. Maka disinilah kita bisa katakan MLC itu misionaris segala cuaca. Kau mau lumpur, kau mau hujan, kalau kau lain, kau takut, kau mundur, kami yang maju. Nah, gitu. Maka dalam sejarah SK masuk duluan, tapi ketika masuk di Papua Selatan, di Papua ini memang tidak bisa. Ini manusia ini aneh bin ajaib ini, aneh anak ajaib, tidak bisa kita jinakan orang. Panggil yang lain baru datang. Maka MLC diutus datang ke sini. Untuk apa? Untuk datang membawa hatinya. Karena itu kalau berkarya di tanah ini pakai hati. Kalau kau sebagai rombong hati sudah loyo langsung. Hati lain dan loyo sudah. Bisa macam-macam. Dan misionaris datang ke sini, mereka datang dari seluruh tanah Papua pada umumnya itu kota-kota yang ada itu dinamai atau dinamakan oleh para misionaris. Pemerintah pada saat itu belum tahu, bahkan mungkin mereka tidak tahu ada kota Merauke. Nama militer belum tahu. Itu para misionaris yang datang. Mereka lah yang memberi nama. Tetapi di sini sering ada bahasa asli yang disalah ucapkan atau menurut dialek orang Eropa itu tidak bisa. Misalnya Merauke dari kata bahasa aslinya Maroka ini artinya sungai Maro. Ketika para misionaris datang dan bertanya dengan bahasa isyarat, ini sungai apa? Bilang Maroka di mulut orang Eropa itu tidak bisa bilang Merauke, maka orang bilang tidak bisa bilang Maroka mereka bilang Merauke. Maka pemerintah tetap akui ini Merauke. Juga tempat-tempat yang lain yang ada di dalam Papua, di bagian Papua Utara itu dibagi dua, yaitu Sendi. Karena sama-sama satu negara, satu kampung dan Belanda, tidak ada perang. Saudara di sekitar, dong bicara dengan bahasa sama-sama sudah. Bagian selatan itu Katolik sudah, kami Muslim. Bagian utara sudah kami Sendi, Protestan yang ada di sana. Tapi bukan itu, yang mau disampaikan di sini adalah semangat misi para misionaris di Papua Selatan khususnya. Melalui Pastor Petrus Ukur datang lewat Kalimuyu yang kita bilang itu sebutan dari Pastor Petrus Ukur. Dan seharusnya orang Sesno Kagamburan menyebutnya Sungai Mui. Tapi pelafalan dalam Eropa tidak bisa bilang seperti itu. Dia harus bilang Muyu. Maka jadilah sampai sekarang dibilang tanah Muyu. Harusnya sungainya nama Sungai Mui yang sebenarnya. Nah, lewat Sungai Mui atau Kalimuyu itu pastor misionaris Petrus Ukur ini sampai di tanah mengatakan kita hanya kurus Yesus ini. Dan menurunkan banyak orang dari rumah-rumah tinggi, dari yang dulu suka makan manusia dan lain sebagainya itu dihinakan. Saya ingat ada cerita ketika Pastor Petrus Ukur sampai di Dinati. Saya baca-baca kisah ini rupanya tidak tertulis dalam buku manusia ini yang ditulis oleh Usus dan Reform. Belum ada di sini. Tetapi ini cerita yang diturunkan oleh generasi sebelumnya yang anak-anak itu termasuk saya, yaitu ketika Pastor Petrus Ukur datang, mereka sedang mengadakan pesta kenari di sana. Lalu dia pakai motor misi masuk. Ini masyarakat yang ada di sini belum kenal itu apa, yang pikir ini ikan besar yang sementara terang datang ini. Dalam sosial dengan anak panah, kamu panah di kapal motor misi, yang pikir ikan besar dan kita mau masak. Apa yang terjadi? Dong panah, pikir panah-panah patah-patah langsung di situ. Pasal dia turun melihat pelai kulit putih ini berbeda dengan kita. Akhirnya kamu bikin apa? Tinggal tunggu kemarin
komando dari kepala suku. Ketika Pastor Umur turun di darat, dia naik di tempat pesta itu. Pastor Umur tahu bahwa inilah nyawanya di tanah, bukan dari tanah. Tunjuk anak sok kepada panah itu, tunjuk anak panah. Tinggal tunggu komando dari kepala suku dan mereka eksekusi. Tetapi tiba-tiba Pastor Petrus Umur dan muka dia di atas pohon pinang besar. Ada burung mambuk di atas. Pastor mereka sekelompokan pukul pistol itu, dia tembak di atas. Burung mambuk jatuh, kepala suku bilang, jangan panah orang dilihat, dia tunjuk mambuk jatuh dari kita. Kalau sebenarnya tunjuk kita mati semua. Kita mau pada kita mati. Tuhan membimbing para saudara dengan caranya untuk menyelamatkan. Saudara-saudari, para biarawat, para imam umat Allah yang dicintai Tuhan, kita sudah hidup di zaman sekarang, kita menikmati buah-buah dan hasil kerja usaha keras dari para misionaris yang membawa tinta hati kudus untuk kita sekalian. Saya salah satu dari daerah Muyung yang juga ikut ambil bagian di dalamnya menjadi misionaris hati kudus. Saya berpikir mengumpulkan saya waktu itu. Para misionaris itu dong tinggal terus menghalaman datang di sini. Apakah saya juga bisa seperti itu atau tidak? Ternyata bisa. Bisa. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta yang sudah ditanamkan oleh Pater Yosef Ali lewat perbuatan para misionaris, manusia memiliki cinta hati itu, maka ia memperoleh kebahagiaan sukacita dan keselamatan dari Allah. Ingatlah juga Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Canisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal karena akan kami dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan kami. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam Tuhan
Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pastor Yakob Taufan MSc. Beliau ini ketua dinas di KPKPAN Kementan, ketua dinas. Juga sekarang di KPKPAN Negara, KPKPAN Negara. Pastor Yakob mungkin sudah berapa? 11 kan? Kalau pikir-pikir lihat yang kubur sebelah mana. Jadi tadi Pastor Sam memang tersebut nanti datang saya pikir-pikir saya mati dikuburkan di mana juga. Namanya sudah sama tinggal sama orang tua, tapi itulah yang karya misionaris. Nah, tentu kita berterima kasih karena kehadiran MSc juga didukung oleh umat beriman, pihak pemerintah, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, lintas agama, tokoh masyarakat, umat beriman, lintas suku, MSc yang hadir untuk semua. Dan kami berterima kasih selama ini juga secara khusus di KPKPAN Kementan dan KPKPAN Tanah Merah, umat bersama-sama dengan MSc dan juga para imam projo, juga rekan lain termasuk CDD hadir dan berkarya membangun kerajaan alam, merupakan kerajaan alam di Kabupaten Provinsi ini. Karena itu kami pada kesempatan ini mengucapkan kehadiran syukur bersama. Terima kasih juga bisa hadir dan mendukung perayaan ini. Di antara tadi juga Pastor Hari sudah perkenalkan ya, Pastor Sam sudah perkenalkan, tidak perlu lagi diulang, yang jelas. Oh yang satu ini Pastor Sam sudah stok lama juga, tapi beliau adalah tadi dia belum sebutkan punya nama dan tugas. Inilah Pastor Samuliana MSc. Beliau adalah pastor paroki Kristus Raja Minditana dan sekaligus piket Minditana. Juga terima kasih kepada Romo Bogor, Romo RC, Kadis, petugas liturgi, dan yang lain juga. Itu ada liturgi. Terima kasih banyak. Sudah ini jangan belok lurus keluar dari ke depan, belok kanan langsung ke kaki supaya cepat. Pikir-pikir dia punya ada makanan di rumah belum tentu kasih tinggal saja sebentar. Mari kita bercerita di kafe. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih juga kepada para pastor. Di sini ada rektor seminari, Pastor Franky, Pastor Abel. Kita bersuka cita karena Pastor Yosef Arie itu awalnya adalah seorang imam projo, imam uskupan di Bourges, Prancis. Kemudian ketika dia memberikan MSc, maka dia menjadi imam biarawan. Tentu kami selalu dekat dengan rekan-rekan imam projo. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bersama kita dan mari kita berdiri menerima berkat. Semoga kita sekalian dibimbing dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, umat misa sudah selesai.
Pastor Peter Kepikepan Midiptana dan sekarang juga ayo yang ada di aula paroki suaranya kurang keras. Bakar lilinnya sekarang juga ada pisau dan potong. MC yang pandu bukan kakak Mary ya, potong kuenya. Pastor satu potongan saja. Oke, terima kasih. Tahan, iya. Ya, pastor potong belum dibagi, pastor. Iya, sabar pastor. Oke, siap pastor berdiri. Pastor kedua ke depan dan lari kita tiup lilin. Iya, mewakili yang rambut hitam sama yang rambut putih. Iya. Silakan pastor kedua, silakan panjang umur pastor ya. Tiup lilinnya, mari sebentar juga. Tiup lilinnya sekarang juga. Iya, sama-sama ayat 1. Benar-benar ada yang khusus. Sebentar para pastor. Para umat kita berdiri, kita nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang juga. Ya, kita berdoa dulu. Ada hal-hal yang mungkin mau didoakan, silakan. Amin. Sampai nanti bikin hore, iya. Potong kuenya sekarang juga. Oke, potong langsung bisa. Bagi kuenya sekarang juga. Suap kuenya sekarang juga. Suap kuenya sekarang juga. Pastor tenang. Iya, tenang. Suap kuenya sekarang juga. Satu lagi. Iya. Suap kuenya sekarang juga. Yang kedua, buker. Kita mau nanti kakak selfie yang maju. Iya. Oke. Ini harus sopan kalau ada sopan. Ya, Iya, ayo. Guru kayaknya kalau makan kecil tidak cukup. Pastor kayaknya tambah deh. Iya, mari kita berikan aplaus dulu ya. Masih ada proses panjang, tetapi semoga prosesnya itu sementara berjalan dan status beliau sekarang oleh gereja sebagai hamba Allah. Sebelum biasanya itu beato, kemudian dia tahap menuju lagi yang namanya santo, ya. Jadi Pater Chevalier statusnya sebagai dalam gereja ditetapkan sebagai
hamba Allah. Dan terima kasih banyak kepada kita pada tanggal 15 ini, karena itu profisiat. Dan pada kesempatan ini kita berterima kasih juga kepada para misionaris dan juga ya, kita punya misionaris perintis bersama dengan para katekis yang awal mula datang juga membawa semangat Hati Kudus di tanah Papua ini. Dan terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua untuk perayaan ini. Selamat merayakan sama peristiwa yang sungguh-sungguh menggembirakan ini. Sekian dan terima kasih. Sudah hampir 15 tahun menjadi seorang MSC. Tidak gampang tentu belajar dari pengalaman. Pertama kali tugas di Milik Tanah sebagai keraton, datang di Milik Tanah tidak ada apa-apa. Saya punya pembimbing bilang selamat datang di Papua. Papua menjadi representasi dari pelayanan kami para MSC. Dulu pater-pater SY atau Yesuit mereka datang, dan seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Sam tadi, bahwa mereka melihat tempat ini, pertama manusia susah untuk diajak berkomunikasi, tetapi juga karena Papua Selatan ini tidak punya kekayaan apa-apa, maka mereka menolak. Lalu masuklah kami, para misionaris Hati Kudus Yesus. Pertanyaan penting adalah kenapa kami bisa masuk sampai di sini. Jadi pater pendiri kami yang namanya Pater Jules Chevalier, dia orang Prancis. Setelah dia merasa bahwa Hati Kudus Yesus menjadi salah satu hal yang patut untuk menjadi the way of life, jalan kehidupan, maka dia merasa hanya dengan Hati Kudus Yesus, maka pusat spiritualitas kami para MSC dan putri saudari perempuan kami para PDHK adalah Hati Kudus, jantung. Oleh sebab itu kami punya moto adalah Ametur ubique terrarum for Jesus sacratissimum in aeternum, yang sering dikatakan dikasihilah Hati Kudus Yesus di mana-mana. Alasan inilah yang membuat sehingga kami para MSC pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan cinta Allah. Satu saja untuk mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan sayang kau. Nilai yang dikejar di sana adalah pengorbanan. Sehingga ketika para misionaris berangkat keluar dari tempatnya, seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Sam, para MSC bersama-sama dengan para putri Bunda Hati Kudus atau para PDHK dan juga para bruder MSC, ketika mereka berpisah di jembatan, mereka menyampaikan kepada orang tuanya, sampai jumpa di surga. Ungkapan itu mau mengatakan bahwa nilai pengorbanan menjadi hal yang paling penting. Maka kami para misionaris MSC, kami diminta untuk memberikan hati. Memang tidak gampang. Secara khusus pelayanan kami di tanah Papua tidak gampang. Penyakit-penyakit zaman yang waktu itu oleh pater pendiri, acu tak acu, sikap individualisme, itu sampai sekarang masih ada. Dan sebagai seorang MSC, terkadang kita ya sudah, biar sudah. Tetapi ketika memberikan kesempatan untuk umat, kita cuek terhadap umat, ada perasaan belas kasih yang kuat di sana. Sehingga ketika hujan, angin, badai pun jalan kaki berjam-jam, ada perasaan untuk harus pergi ke sana. Saya punya pengalaman pribadi, saya punya satu stasi yang paling jauh Phuket. Kemarin itu ketika saya bawa jadwal, saya bilang nanti pastor pergi ke sana. Dekat saja, naik speed 4 jam, jalan kaki 6 jam. Ketika mereka datang, mereka bilang begini, pastor, tidak usah datang dulu, kami tidak ada makanan. Ungkapan itu mau mengatakan bahwa masa saya punya umat tidak ada makanan, tetapi mereka mau supaya menyediakan sesuatu yang baik untuk saya. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa sampai kemanapun, bahkan ke tempat yang paling rendah sekalipun, ketika kita berjalan dengan membawa misi cinta kasih Allah, kita tidak pernah ditinggalkan oleh siapa-siapa. Oleh sebab itu, salah satu tanda dan bukti MSC masuk di sini, yakni kalian punya gereja paroki ini, yang disebut dengan paroki Hati Kudus Yesus. Dan inilah bukti
bahwa kami datang pada tahun 1933 untuk mengatakan kepada Anda dan saya bahwa dikasihlah hati kudus Yesus di mana-mana. Sehingga bagi saya secara pribadi, teristimewa kita orang Papua Selatan, teristimewa secara khusus orang Katolik. Apapun jabatan Anda, apapun harkat dan martabat Anda, dan apapun kekayaan Anda, ketika Anda terlepas dari Tuhan, maka Anda akan hancur dengan sendirinya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan bahwa dengan pengalaman ini Anda dan saya merasa dicintai. Dan sampai hari ini kami masih tetap berdiri untuk mengatakan kepada masyarakat, kepada umat bahwa dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Dan Andalah salah satu yang menemukan cinta itu. Secara pribadi tentu merasa minta maaf karena kami juga manusia. Terkadang kami tidak membawa cinta Tuhan, tetapi kami membawa cinta kemanusiaan kami. Sehingga terkadang bilang, pastor ini begini, pastor ini begini, pastor ini begini. Bagian dari kehidupan yang tidak bisa kami pungkiri bahwa ada di dalam hati kami. Tetapi dengan kehadiran kalian sebagai umat awam, sebagai orang yang membantu kami untuk menyebarluaskan hati kudus Yesus, membuat kami percaya bahwa kami tidak di jalan sendirian. Dimanapun kami berada, hati kudus Yesus tetap ada di sana. Dan bukti dari cinta itu adalah kehadiran Anda untuk tetap mendampingi kami. Apapun kami, apapun kesalahan kami, dan apapun Anda, dengan segala pergumulan Anda, percayalah Tuhan tetap mencintai Anda. Sekian dan terima kasih. Perjalanan panjang sampai dengan sekarang kan kita merayakan yang hari ulang tahun yang ke-200 dari Syarikat MSC. Saya juga minta terima kasih kepada para pastor, para pejuang-pejuang agama yang telah membawa ini sampai dengan sekarang. Dan memang betul kemarin sudah berhasil juga kita masuk di pemekaran Kefikepan. Itu juga salah satu juga yang saya rasa terima kasih, rasa bangga. Kita masih dengan Kefikepan Menjiptana. Kemarin satu Kefikepan ternyata sudah, sekarang kita sendiri Kefikepan Tanah Merah di Paroki Hati Kudus Tanah Merah sebagai Kefikepan, dan meliputi beberapa paroki. Dan ini juga ibarat seperti salah satu kabupaten yang kita mekarkan jadi salah satu kabupaten lagi dengan beberapa distrik. Begitu. Jadi harapan saya juga untuk bagaimana nanti ke depan sama-sama kita bergandeng tangan bicara tentang wilayah Kefikepan ini juga. Jadi saya dari kampung Sokanggo yang ada di dalam kota ini mewakili beberapa kampung yang ada di Kefikepan, wilayah paroki Kefikepan Hati Kudus Tanah Merah ini, supaya nanti sama-sama bagaimana kita duduk untuk bicarakan ini. Itu harapan saya seperti itu juga ke depan. Saya pikir begitu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Selamat malam. Saya pikir teman-teman lain juga kita yang ada di sini nih. Lalu ketika kita melihat sekolah dan apa segala macam MSC, jadi karya MSC itu bukan hanya ada di para pastor, tapi kita juga yang awam ini sudah salah satu saya. Dan saya pikir ada sampai teman-teman beberapa, sehingga MSC sangat luar biasa sudah memberikan motivasi dan semangat dari para pastor dan para misionaris yang hadir di Papua Selatan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh pastor dalam khotbah, Pastor Samuel, terus juga Pastor Paroki Waroko juga telah menyampaikan bahwa kehadiran MSC sangat luar biasa di tanah Papua Selatan. Sehingga dengan kehadiran MSC pada saat itu juga melahirkan kita anak-anak yang awam ini, sehingga kita juga bisa berdiri di sini dan juga berdiri untuk melayani umat sekalian. Saya pikir kita tidak bisa tipu kita punya diri masing-masing, tetapi lewat MSC kita boleh jadi ketua mudika lah, jadi inilah, jadi itu, jadi pejabat kiri kanan. Setelah itu baru berkembanglah, sehingga di 200 tahun ini MSC banyak melahirkan orang Katolik yang menjadi manusia yang super dan manusia yang bisa berkarya untuk membangun kepribadian hidup kami masyarakat awam yang ada di tanah Papua untuk bisa mengembangkan diri dalam berkarya dan mewartakan kabar sukacita bagi
setiap umat yang membutuhkan pertolongan dari kita sekalian. Sehingga kepada MSC sekali lagi kami mengucapkan selamat atas ulang tahunnya yang ke-200, sehingga bisa menjadi yang terbaik bagi kami di KVKPAN Tanah Merah dan KVKPAN Milik Tanah. Terima kasih, selamat malam. Jangan foto ke bawah ya. Hah? Saya bikin video. Oh ya? Ya. Ya, kalau ada di atas.